Ini Tuhan kepada daripada bangsa Israel. Dan apakah yang dituntut? Siapakah bangsa Israel itu? Adalah diri kita. Apakah yang dituntut oleh Tuhan daripada orang-orang percaya? Ayat yang kita baca tadi, pasal 6 ayat 8 dalam Mika. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Itu yang dituntut. Rupa-rupanya itu yang dituntut oleh Tuhan. Ada 3 perkara di 3 hal ya. Tuhan menuntut supaya bangsa Israel berlaku adil, setia, dan rendah hati. Sebab waktu mereka hidup susah, mereka bersungut-sungut kepada Musa. Selama 40 tahun mereka bersungut-sungut. Dan ada di antara kita, rata-ratanya kita ini sudah yang disebut oleh Ibu Yuli semalam ya. Ada yang lansia muda, ada yang lansia pertengahan, ada yang lansia lanjut. Jadi maksudnya rata-rata kita di dalam TPM ini lebih daripada 50 tahun. Tidak ada yang kurang daripada 50 tahun. Mungkin Bapak Pendeta Yerman seorang saja yang belum sampai 50. Kita yang lain ini 50 ke atas, 60 ke atas, dan ada yang 70. Jadi maksudnya Tuhan sudah cukup setia kepada kita, memelihara hidup kita, nafas kita, detak jantung kita dipelihara oleh Tuhan. Jadi dalam tempo kita menikmati berkat kemurahan Tuhan, kita sepatutnya bersyukur pada Tuhan. Mari kita terus bersyukur. Saya sangat bersemangat mendengar kata-kata daripada Ibu Ungki ya. Tetap kuat. Sekali Yesus, tetap Yesus. Saya sangat bersemangat mendengar kata-kata Ibu Ungki dengan kata-kata itu. Jadi kita jangan seperti bangsa Israel, sehingga mereka menyembah berhala. Betapa kerasnya hati mereka. Sedangkan mereka sudah berada di tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Oleh sebab itu, Tuhan menuntut supaya kita orang percaya berlaku adil, setia, dan rendah hati di hadapan Tuhan. Mengapa Tuhan tuntut 3 hal ini? Keadilan, kesetiaan, dan kerendahan hati daripada orang-orang percaya. Kita simak satu persatu. Yang pertama yaitu keadilan. Tuhan sendiri adalah pribadi yang adil dan membenci ketidakadilan. Sebab itu Tuhan menekankan pentingnya keadilan di dalam kehidupan manusia, dan begitu juga dengan pemerintahan. Pemerintahan yang ada pada hari ini kebanyakannya ataupun mungkin semuanya tidak adil. Orang yang salah bisa-bisa terlepas daripada pengadilan. Orang yang benar dihukum gantung sampai mati. Boleh jadi seperti itu ya. Sebab pemerintahan yang ada tidak berlaku adil seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Sebab itulah Tuhan berkata Ibrani pasal 10 ayat 30, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Jadi Tuhan akan menghakimi manusia, umat manusia dengan adil, dengan keadilan yang tidak ada taranya. Kita manusia yang selalu berlaku tidak adil. Tuhan itu tetap adil, sebab itu adalah sifat Tuhan. Tuhan menuntut keadilan. Yang kedua, kesetiaan. Tuhan menuntut kesetiaan. Sebab nilai yang kesetiaan adalah nilai yang sangat dihargai oleh Tuhan. Setia sampai mati. Baik hubungan manusia dengan manusia maupun hubungan manusia dengan Tuhan. Aku tuh heran sama aplikasi. Tuhan Yesus setia sampai mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita. Apa yang Allah Bapa inginkan daripadanya supaya Yesus dilahirkan menyerupai manusia, supaya dia menanggung dosa manusia, lalu dia sendiri datang adil sampai mati supaya manusia terlepas daripada dosa. Bukan semata-mata Tuhan Allah ingin menunjukkan kehebatannya ya,
Kalau Tuhan mau tunjukkan kehebatannya, dia senang saja. Hapus, sebab Tuhan Yesus berkata, dosamu sudah diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi tidak perlu dia datang. Tetapi supaya manusia sadar bahwa manusia sudah sangat berdosa dan telah jatuh dan telah jadi milik api neraka, maka Tuhan Yesus datang menyerupai manusia supaya mengalami bagaimana penderitaan manusia. Maka dia digantung di kayu salib dan manusia dapat menyaksikannya dengan sendirinya betapa Tuhan tersiksa. Sebenarnya yang tersiksa itu adalah kita sendiri. Kita manusia yang tersiksa di kayu salib. Itulah betapa kita manusia menderita dalam dosa kita. Tetapi kita manusia tidak setia. Sekalipun Tuhan itu tetap setia. Timotius pasal 2 ayat 3 berkata, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Tuhan itu tetap setia. Sekalipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Maknanya kesetiaan Tuhan adalah sifatnya dan tidak berubah. Karena Tuhan adalah sumber kesetiaan. Tuhan Yesus sendiri adalah sumber kesetiaan. Setia sampai mati. Dan adakah kita sanggup mempraktikkan ini dalam hidup kita? Pasti tidak. Kita mohon kekuatan, kemampuan daripada Tuhan Yesus, daripada Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang bisa memampukan kita. Setiap diri kita ini ada jatuh dalam dosa ketidaksetiaan. Tetapi kita mohon kekuatan, kemampuan daripada Tuhan. Sehingga Roh Kudus akan memampukan kita. Tanpa Roh Kudus, tidak ada seorang pun mampu hidup setia di hadapan Tuhan. Yang ketiga, kerendahan hati. Kerendahan hati adalah sikap yang penting bagi umat Tuhan. Sebab itu adalah cara kita tunduk kepada Tuhan. Rendah hati kita tunduk kepada Tuhan. Sebab itulah secara praktek kita membaca dalam Alkitab. Lalu Abraham berlutut sampai mukanya ke tanah. Maksudnya dia merendahkan diri. Sedangkan pada hari ini, kalau kita berjumpa, kalau kami di Malaysia ya, kalau berjumpa dengan yang di Pertuan Agong, harus berlutut. Itu maksudnya kita merendahkan diri, bahwa dia adalah ketua, kita ini adalah hamba. Dan mungkin berjumpa dengan presiden juga sama, saya rasa. Saya tidak pasti di Indonesia. Kalau di Malaysia begitulah, kalau berjumpa dengan, kalau menghadap yang di Pertuan Agong. Jadi maksudnya kita merendahkan diri. Itu yang dituntut oleh Tuhan, supaya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan adalah teladan kerendahan hati. Waktu Tuhan Yesus masih berada di bumi ini bersama dengan murid-muridnya, dia telah memberikan satu teladan kepada mereka, yaitu dia membasuh kaki murid-muridnya. Maksudnya dia merendahkan diri. Walaupun secara maksud apa yang dilakukannya itu adalah saling mengampuni. Tetapi secara prakteknya kita melihat dengan mata kepala kita sendiri, dia membasuh kaki. Sedangkan dia adalah tuan. Dia ketua, dia guru, dia bapak mereka. Dan lebih daripada itu, dia adalah Tuhan. Tapi mengapa dia yang membasuh kaki murid-muridnya? Sepatutnya murid-muridnya yang membasuh kakinya. Maksudnya dia memberi satu teladan. Secara hidup manusia, kita ini harus merendahkan diri di antara dengan yang lain, dan apalagi di hadapan Tuhan. Dalam kata lain, kita harus saling mengampuni antara satu dengan yang lain. Jadi itu yang dituntut oleh Tuhan. Jadi sebagai kesimpulannya, Tuhan menuntut supaya semua orang percaya mempraktek cara hidup yang adil, setia dan rendah hati dalam memelihara hubungan antara sesama manusia dan antara manusia dengan Tuhan Sang Pencipta. Tuhan sendiri telah meninggalkan satu teladan yang mempamerkan sikapnya yang setia, adil dan rendah hati waktu dia membasuh kaki murid-muridnya. Jadi itulah yang sepatutnya dipraktikkan oleh kita. Maksudnya kita merendahkan diri. Kalau tidak rendah hati, kalau tidak rendah diri, rendah hati bukan rendah diri ya, rendah diri itu lain. Kalau tidak rendah hati,
kita akan saling bertengkar sampai ada pertumpahan darah. Seperti yang terjadi di Israel dengan Hamas sekarang, antara Amerika dengan Houthi, antara Rusia dengan Ukraina. Mereka ini tidak mau merendahkan diri. Masing-masing nak tunjuk, oh saya yang hebat. Kami punya senjata lebih hebat, lebih canggih. Jadi akhirnya rakyat yang terkorban. Ratusan ribu yang nyawa sudah terkorban. Jadi itu akibat kesombongan. Tetapi Tuhan tuntut supaya kita mempraktekkan cara hidup yang rendah hati. Mempraktekkan cara hidup yang adil, setia dan rendah hati ini menjadi hidup kita supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Itulah yang dituntut oleh Tuhan, supaya berkenan di hadapan Tuhan dengan cara hidup yang setia, adil, dan rendah hati. Jadi itu sedikit renungan kita pada pagi ini. Saya tidak pandai untuk menjelaskannya, tapi saya percaya Roh Kudus sendiri akan menguraikannya dalam hati kita masing-masing. Dengan pertolongan Roh Kudus kita akan bisa mengerti dan paham akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba telah berhenti berbicara. Namun hamba-Mu percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang akan menjelaskan firman ini jauh di dalam lubuk hati kami. Sehingga kami semakin mengerti, semakin tahu, makin sadar bahwa kami ini adalah manusia yang fana, manusia yang keras, yang tegak tengkuk, yang mudah lupa akan kebaikan-Mu Tuhan. Ampunilah kami daripada segala kejahatan kami di hadapan-Mu. Dan Tuhan, kami tahu Engkau Tuhan yang setia, adil, dan rendah hati. Sebab itu Tuhan, tanamkanlah roh itu jauh di dalam hati kami. Roh Kudus, tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk hidup adil, setia, dan rendah hati di hadapan-Mu dan di hadapan manusia. Supaya dunia ini Tuhan akan aman. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang kami minta hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Kembali kepada Ibu Yuli. Terima kasih Pak Apung yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Kita mengikuti teladan Kristus ya, karena apa? Di sini diminta dari kita supaya kita berlaku adil, karena Allah kita itu Allah yang adil ya. Kita melihat karakter Kristus, Dia adalah Allah yang adil. Kemudian untuk mencintai kesetiaan, hidup dalam setia. Kristus sampai mati di kayu salib itu pun karena kesetiaannya kepada Bapa untuk menyelamatkan kita. Kemudian yang ketiga yang dituntut dari kita adalah hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Ini jadi ada 3 hal yang disampaikan pada pagi hari ini. Biarlah ini juga boleh kita lakukan supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Pak Apung. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, memberkati keluarga, memberkati kesehatan, bahkan anak cucu juga diberkati oleh Tuhan. Selanjutnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Pokok-pokok doa sudah dikirim dan yang akan berdoa. Yang pertama, mohon kesediaan Bapak Guntur berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kemudian yang kedua, untuk yang sakit yang dalam pemulihan, Ibu Rifka. Lalu yang ketiga, doa untuk pelayanan hamba Tuhan. Mohon Bapak Yerman dan sekaligus nanti akan menutup kita dalam doa. Apakah Bapak Ibu ada yang mau didoakan secara khusus? Tambahan dari pokok doa. Kalau tidak ada, kita naikkan satu pujian Bu Pungki. Mari kita masuk dalam doa syafaat kita. Dan terlebih dahulu kita akan melakukan pujian syukur pada Tuhan. Hanya Dia yang tahu masalah kita. Dan hanya Dia yang menyelesaikan semua. Terima kasih Tuhan. Kita tidak pernah merasakan dari ketika Tuhan mendampingi kehidupan jalan mana yang harus dipilih. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak
tahu tak pernah sendiri sampai kau yang menggendongku, tanganmu membelaiku, cintamu memuaskan, kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kau Tuhan tak pernah sendiri, Dalam yang yang menggendongku, menggendongku, tanganmu membelaiku, cintamu memuaskan, kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. janjimu seperti fajar pagi hari, Dan tiada pernah terlambat bersinar. cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai Yang mengalir, dan ku ku tahu betapa dalam kasih-Mu. dan ku Tahu tahu betapa dalam kasih-Mu. Tahu betapa dalam kasih-Mu. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan, di mana Tuhan telah berkumandang di tengah-tengah kami untuk mendengarkan apa yang menjadi perlindungan bagi kami semua. Biarlah firman-Mu yang memberikan kami pengertian, perlindungan bagi kami untuk selalu bersikap adil, setia, dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Meteraikanlah firman Tuhan dalam lubuk hati kami ya Bapa, agar kami semua boleh melakukan, bertumbuh di dalam kasih-Mu. Bapa, terima kasih, biarlah Engkau memberkati hamba-Mu, Bapa Agung, dalam senantiasa dalam pelayanan rumah tangga dan kesehatan Kau berikan yang sempurna. Terima kasih Bapa, dalam kesempatan ini kami berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami, para menteri Kabinet Merah Putih, TNI dan Polri, Densus 88, supaya bekerja dengan tanggung jawab penuh kepada Tuhan dan masyarakat. Bukalah mata rohani mereka ya Bapa, untuk melihat lebih jauh lagi akan kebenaran-Mu, dan kami ingin menjadi sama seperti Raja Salomo yang Tuhan berikan hikmat kepadanya melalui firman-Mu yang hidup di dalam dirinya. Biarlah firman-Mu itu yang senantiasa hadir dalam hati para pemimpin kami. Roh takut akan Tuhan akan menjadi satu kesukaan bagi mereka, sehingga ketika mereka menjalankan roda pemerintahan, semua berdasarkan kebenaran daripada-Mu. Kami percaya takut akan Tuhan adalah permulaan akan pengetahuan. Biarlah itu Tuhan Engkau berikan kepada Presiden, Wakil Presiden, para Menteri Merah Putih yang ada di tingkat pusat sampai di tingkat RT RW, sehingga Tuhan merarui pengetahuan dan hikmat yang takut akan Engkau boleh menjadi satu pedoman bagi pemimpin bangsa dan negara kami, sehingga Indonesia dipulihkan, diberkati oleh Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan Yesus Kristus,
berikan kepada semua pemimpin kami roh takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat menjalankan dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat pemberantasan korupsi di segala bidang yang terjadi di Indonesia. Oh Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan, Engkau bekerja atas pemimpin-pemimpin di dalam pemberantasan korupsi. Kami tahu dan kami percaya saatnya Indonesia dilawat oleh Tuhan, dan dari setiap Tuhan korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk merusak, bahkan mencederai nama baik bangsa dan negara kami. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, nyatakan kuasa-Mu, bahkan Engkau juga Tuhan akan membongkar seluruh penjahat-penjahat di negara kami. Biarlah itu Tuhan boleh diamankan melalui kebenaran, keadilan, bahkan juga Tuhan, mereka yang melakukan penegakan hukum boleh berlaku adil, setia, dan selalu merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, karena kami tahu Engkaulah sumber segalanya bagi penegakan hukum di Indonesia, bahkan di Malaysia. Tuhan Yesus, berikan keadilan bagi penegakan hukum di Indonesia, bahkan di Malaysia, agar negara ini boleh bertumbuh dan sejahtera di dalam kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, buat negara Kesatuan Republik Indonesia yang tetap berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kami percaya Tuhan, Engkau akan membela bangsa dan negara kami dari segala Tuhan tingkah-tingkah perpecahan. Bahkan juga Tuhan Yesus, Kau berikan kepada Indonesia Tuhan keamanan, kesatuan, karena kami tahu Indonesia berdaulat karena Tuhan senantiasa yang dikumandangkan dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Biarlah kiranya tangan Tuhan memberkati semua jajaran para pemimpin merah putih, menteri-menteri yang sudah ada, untuk menjalankan roda pembangunan di seluruh bidang, sehingga Kabinet Menteri Merah Putih boleh bekerja sama untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Berkatilah Tuhan ekonomi Indonesia, bahkan juga Malaysia, agar negara ini Tuhan boleh melaksanakan pembangunan merata di seluruh provinsi yang ada di Indonesia dan Malaysia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa buat keamanan di seluruh Indonesia, khususnya ya Bapa di Papua Tengah. Tuhan, saat ini sedang terjadi Tuhan konflik. Oh Tuhan Yesus, pertumpahan darah, pembakaran rumah, pembantaian dan penganiayaan. Tuhan, kami dari tempat ini berdoa buat saudara kami yang ada di Papua Tengah. Tuhan jamah, Tuhan lawat mereka Tuhan. Berikan kepada mereka Tuhan roh takut akan Tuhan, dan jamah mereka Tuhan, agar mereka berbalik dari jalan yang jahat ke dalam jalan yang benar, sehingga mereka boleh berdamai dan bersukacita dalam kasih Kristus. Damailah Papua Tengah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami serahkan saudara-saudara kami ini Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang sempurna melawat, menuntun, bahkan memberkati kami, memberkati keluarga kami di Papua Tengah, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan buat kestabilan harga kebutuhan pokok sembako, agar kebutuhan pokok sembako di Indonesia boleh stabil. Tuhan, Kau berkati Tuhan Yesus menteri terkait yang senantiasa Tuhan membidangi kebutuhan-kebutuhan pokok untuk bangsa dan negara kami, agar semua berjalan dengan baik, karena Tuhan baik untuk Indonesia. Kami tahu dan kami percaya ketika Tuhan memberkati Indonesia, maka kestabilan harga dan kebutuhan pokok boleh terselenggara dengan baik, karena Tuhan memberkati Indonesia. Terima kasih Bapa. Kami berdoa masyarakat agar waspada karena cuaca yang ekstrim atau curah hujan yang tinggi, dan kami percaya Tuhan
apapun yang terjadi buat bangsa dan negara kami tahu itu semua seizin Tuhan, dan untuk suatu pemurnian bagi kami, keyakinan kami untuk mengikut Engkau Tuhan, bahwa segala sesuatu ada di dalam tangan-Mu. Biarlah Kau berikan kepada kami Tuhan iman yang kuat untuk senantiasa berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, kami berdoa buat dampak bencana alam yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, bahkan juga Tuhan gempa bumi di Myanmar dan Thailand. Tuhan Yesus Kristus, berkatilah ya Bapa saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit akibat dampak bencana alam. Tuhan Yesus, Engkau jamah mereka, sembuhkan, pulihkan mereka ya Tuhan. Bahkan keluarga-keluarga mereka, saudara-saudara kami yang sedang berduka, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan lawat mereka Tuhan, penuhi kebutuhan mereka ya Bapa, agar mereka dapat bersukacita di dalam kasih-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Bapa di surga, dan kami juga berdoa Tuhan Yesus buat Myanmar dan Thailand. Biarlah Engkau memberkati dan memulihkan, oh Tuhan, bangsa Myanmar dan Thailand ini. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan buat kedamaian bangsa-bangsa. Saat ini Tuhan, kami mendengarkan di sana sini Tuhan terjadi peperangan, konflik antar bangsa Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Hanya Engkau ya Bapa yang dapat Tuhan Yesus untuk mengamankan dan memulihkan bangsa-bangsa. Karena kami tahu dan kami percaya, segala bangsa yang sedang konflik dalam peperangan, Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, berikan kepada mereka kedamaian, agar mereka Tuhan dapat berdamai dan tentram dan sejahtera, karena Tuhan senantiasa mengasihi bangsa-bangsa. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami akan melanjutkan doa syafaat ini. Kami berdoa di anggota jemaat yang UPM ini yang sedang mengalami gangguan kesehatannya dan dalam pemulihan kesehatannya. Bapak, kami berdoa ibu yang sedang menderita asma ya Bapak, kiranya Tuhan jamah ibu juga Ibu Isa Tuhan, karena penyakit apasianya Bapak, kasihanilah kiranya tangan-Mu sendiri yang menolongnya, sebab Engkaulah dokter dari segala dokter, tapi dari segala dokter. Kami percaya Engkau akan memulihkan Ibu Isa dan Ibu Binti dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapak. Juga nama di anak Claudia yang mengalami gagal ginjal ya Bapak, kiranya Tuhan tolong, Tuhan kuatkan, dan kami percaya Tuhan akan memulihkan ginjalnya agar bisa normal bekerja kembali. Terima kasih Tuhan. Juga Bapak Oki Simorangkir dan Pak Saidi yang mengalami setiap yang sekarang dalam pemulihan. Tuhan tolong mereka ya Bapak, hingga benar-benar pulih kesehatannya dan bisa beraktivitas kembali. Juga Ibu Marwati ya Bapak mengalami lumpuh karena kecelakaan. Bapak, kiranya Tuhan jawab Ibu Marwati Tuhan. Ibu Marwati Tuhan, biarlah keadaannya pulih kembali dan Ibu Marwati bisa beraktivitas kembali, dan biarlah nama-Mu dimuliakan. Juga keluarganya Kau kuatkan Tuhan, yang selalu menjaga merawat Ibu Marwati dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Bapak Dr. Drahan, kiranya Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan dari penyakit yang ada di kulitnya ataupun bisul-bisulnya. Biarlah Pak Pendeta Victor Drahan agar bisa melakukan tugas tanggung jawabnya dalam pelayanannya, sehingga lebih-lebih lagi dan nama-Mu dimuliakan oleh. Terima kasih ya. Dan kami serahkan juga Tuhan Ibu Tetis Tumarang. Kau tahu betapa setianya dia kepadamu, dan kami percaya Kau tidak akan membiarkan Ibu Tetis Tumarang mengalami penderitaan. Kami percaya Tuhan akan kuatkan, dan Tuhan sendiri akan turun tangan memulihkan kesehatannya yang saat ini menderita jantung koroner, stroke ringan,
sulit tidur bahkan lambungnya. Dan jika nanti akan ada pemeriksaan ataupun akan ada tindakan lanjut di rumah sakit Tuhan, kami percaya Tuhan sendiri yang akan menolong melalui para medis yang menanganinya sehingga bisa meringankan beban etis, bahkan Ibu Datis Gumarang bisa pulih sehat kembali dalam nama Yesus, dan namamu semakin dimuliakan olehnya. Terima kasih ya Pak. Bapak juga berdoa Tuhan untuk Ibu Maini, kemenangan Ibu Yuli yang mengalami kebutaan yang disebabkan oleh virus yang merusak saraf di matanya. Kami serahkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu Bapak, sehingga keajaiban terjadi, Ibu Maini bisa pulih kembali, bisa melihat sempurna kembali. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan cucu Pak Apung yang dalam pemulihan. Kiranya Tuhan sendiri yang menolongnya, sehingga cucu Bapak Apung sehat kembali, juga ibu juga sehat kembali dalam nama Yesus, sehingga keluarga Bapak Apung mengalami sukacita di Engkau karena penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Bapak juga berdoa Tuhan untuk Ibu Sini, Ibu dari transfusi yang mengalami gangguan lambung. Kiranya Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan. Juga Ibu Yohana Alokende, dalam usia lanjutnya kami percaya Tuhan akan kuatkan, akan beri kesehatan dan lindungi sehingga tetap bersemangat dalam menjalani akhir sisa hidupnya ya Bapak, di tangan kuasa-Mu, dan berkati keluarganya yang menjaganya atau merawatnya. Bapak, kami serahkan juga hamba-Mu Bapak Ricardo atau Bapak Ucok yang mengalami gangguan kejiwaan. Ya Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang menjamah dengan tangan Tuhan yang penuh kuasa. Biarlah Bapak Ucok normal kembali. Terlebih Tuhan jamah hatinya agar Bapak Ucok terima-Mu dan ada damai sejahtera dalam hatinya dan bisa menciumkan nama-Mu dan berkat keselamatan. Bapak, kami serahkan Tuhan juga hubung di Ibu Ros, Bapak Firman, Ibu Yuli, Ibu Yulia, Bapak Yohanes Yogi, Janis Edi, dan saudara-saudara kami yang lain kota Jum ini yang Jum maupun yang tidak saya sebutkan namanya. Tuhan, ke dalam tangan kuasa-Mu, biarlah Engkau sendiri yang menjamahnya, menjaganya jika saat ini dalam keadaan kurang sehat ataupun dalam kemudian. Kami percaya Tuhan akan menolong, Tuhan akan memulihkan kesehatan dan beri kekuatan sehingga bisa bersukacita dengan hidup, untuk menjalankan tugas tanggung jawabnya, terlebih untuk menjalankan aktivitasnya, memuji memuliakan nama-Mu. Bapak, itulah harapan kami Tuhan. Kami hanya bersandar kepada-Mu karena Kaulah dokter dari dokter, tabib dari segala tabib yang tahu akan permasalahan sakit penyakit kami, dan yang hanya Kaulah yang bisa menyembuhkan dan memberi pertolongan kesehatan kami. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Kami lanjutkan berdoa ya Bapa di dalam surgawi. Tuhan Allah kami yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur Bapa. Bapa yang baik, kami berdoa buat pelayanan hamba-hamba Tuhan yang ada di CPM. Tuhan, Engkau memberkati pelayanan hamba-Mu semakin luar biasa. Baik hamba-Mu Bapak Pendeta Yohanes Edi, Tuhan berkati pelayanan hamba-Mu Bapak Guntur, Tuhan berkati hamba-Mu Bapak Ibu Pungki, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Hamba-Mu hamba-Mu Bapak Victor, Tuhan berkati. Ibu Yuli, Tuhan berkati. Bapak Ibu Moni, Tuhan berkati. Ibu Lydia, Tuhan berkati. Dan Bapak Apung, Tuhan berkati. Dan Ibu Hana, Tuhan berkati. Bapak-Mu Bapak Pendeta John Anwar, Tuhan berkati. Dan juga Ibu Rika, Tuhan berkati. Juga hamba-Mu Tuhan.
Tuhan berkati semua dan juga hamba-Mu yang bersama dengan kami pada saat pagi hari ini. Tuhan urapi secara luar biasa dimanapun melayani. Tuhan Engkau pakai secara luar biasa dalam melayani dengan urapan yang baru, kekuatan yang baru, hikmat yang baru. Lewat pelayanan hamba-hamba-Mu Tuhan, banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Kau Tuhan cukupi segala kebutuhan dan keperluan mereka. Terima kasih dan juga para misionaris yang ada dalam negeri dan juga yang ada di luar negeri. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Bapa. Biar Kau pakai secara luar biasa dan pengurapan yang baru. Biarlah roh mereka menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa buat pelayanan di gereja GKB Glory Ministry Maranatha. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Engkau Tuhan yang campur tangan untuk menangkan jiwa dan membawa jiwa lebih lagi. Dan juga Bapa merindukan tempat ibadah menetap. Tuhan kami percaya Bapa, tempat yang Tuhan sudah sediakan ini, dan kami percaya Tuhan berikan untuk selamanya. Di dalam nama Yesus menjadi milik gereja-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kami berdoa Tuhan buat daripada perkembangan JPM ke depannya semakin baik dalam visi dan misi untuk berdoa dan berjejaring menuntaskan amanat agung di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa di dalam nama Yesus. Biarlah visi misi JPM ini boleh terlaksana dan boleh tercapai semua untuk menjangkau jiwa dan untuk berdoa di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik dalam surgawi. Dan kami berdoa buat rencana Mubes JPM yang dilaksanakan tanggal 25 sampai tanggal 26 Juli 2025 ini. Kami serahkan semua di dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Engkau Tuhan yang turut campur tangan. Boleh berjalan dengan lancar di dalam nama Yesus. Engkau perlengkapi persiapkan para pengurus Bapa, para panitia di dalam nama Yesus. Terlebih ketua dan juga seluruh yang mengambil bagian di dalam visi misi dan juga dalam Mubes ini di dalam nama Yesus. Terima kasih dan juga kami berdoa buat KKR dan ulang tahun JKI Glory Ministry pada tanggal 24 April 2025 agar terselenggara dengan baik. Dana dan cuaca juga Tuhan sediakan cuaca yang baik di dalam nama Yesus sehingga berjalan lancar di dalam nama Yesus. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Yohanes Edi Bapak yang sebagai gembala di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati di dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau sudah sediakan semua keperluan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa buat kebangkitan STT Rema Salatiga. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami serahkan STT Rema Salatiga ini. Biarlah banyak umat-umat-Mu atau hamba-hamba Tuhan yang tercetak untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang militan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih dan juga seluruh daripada urusan-urusan saat-saat ini Tuhan berkati, berikan kelancaran di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik dalam surgawi. Kami berdoa Tuhan buat keluarga atau anggota JPM yang mengalami masalah dalam keluarga. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Apapun masalah umat-umat-Mu, keluarga-keluarga JPM, Tuhan sanggup selesaikan semuanya di dalam nama Yesus. Kami hanya berharap dan mengandalkan Engkau. Kami berdoa Tuhan buat Ibu Laura dalam nama Yesus agar suaminya ini dijamah Tuhan dan bertobat dalam nama Yesus dan kembali mengasihi istrinya dan anak-anaknya dalam nama Yesus. Engkau melepaskan dari segala keterikatan, dari segala belenggu-belenggu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa buat generasi muda yang takut akan Tuhan dan yang belum dan yang dalam pendidikan. Tuhan tolong dalam nama Yesus, berkati generasi-generasi muda. Tuhan Engkau jamah, biarlah mereka memiliki roh takut akan Tuhan, dan juga dalam pendidikan berikan kemampuan, dan juga yang belum mendapat pekerjaan Tuhan berikan pekerjaan di dalam nama Yesus, dan juga yang belum menemukan pasangan hidupnya Tuhan pertemukan dalam nama Yesus sehingga anak-anak muda tidak salah pilih. Di dalam nama Yesus Engkau pertemukan yang sepadan dan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih, dan kami berdoa buat IMB gereja dan kebebasan beribadah di seluruh Indonesia. Di dalam nama Yesus Kristus berikan kemudahan Tuhan, berikan kelancaran baik itulah pengurusan IMB dan juga dalam kebebasan beribadah. Biarlah nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan, dianggungkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan buat janda-janda miskin, Tuhan tolong, Tuhan cukup kebutuhan dalam nama Yesus. Panti Werda Tuhan tolong di dalam nama Yesus, berkati fakir miskin Tuhan tolong hibur mereka, berikan kekuatan dan juga cukupkan kebutuhan mereka, dan juga orang-orang yang terlantar Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Tuhan buka jalan dalam nama Yesus, dan juga panti asuhan Tuhan tolong di dalam
nama Yesus. Khususnya kami berdoa buat panti asuhan Deborah yang dipimpin oleh Ibu Nita. Di dalam nama Yesus Tuhan tolong. Dalam nama Yesus kami percaya Engkau terus pakai menjadi saluran berkat-Mu. Sebab Engkau Tuhan memberkati, curahkan hujan berkat-Mu atas panti asuhan Deborah yang dipimpin Ibu Nita. Di dalam nama Yesus kami percaya dari timur, barat, utara, dan selatan Tuhan curahkan berkat-Mu di dalam nama Yesus. Sehingga banyak anak-anak diberkati dan banyak anak-anak yang memiliki roh takut akan Tuhan. Terima kasih dan yang mengalami kerusakan parah, Tuhan tolong di dalam panti asuhan, Tuhan tolong gedungnya Bapak, dalam nama Yesus Tuhan buka jalan. Dan juga yang dalam penjara khususnya Bapak Muhammad Kacai, Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Dan juga hamba-hamba Tuhan yang lain Bapak yang dalam penjara, Tuhan tolong di dalam nama Yesus, baik dalam melalui apologet Tuhan tolong di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan hibur mereka, berikan kekuatan, Tuhan melindungi dan Kau cukup kebutuhan keperluan mereka. Terima kasih Bapak yang baik dalam surgawi. Inilah semua pergumulan kami Bapak, dan kami berdoa Tuhan buat juga orang-orang yang meminta dukungan doa buat kami. Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan ulurkan tangan-Mu untuk menjamah mereka, dan biarlah Bapak mereka tetap memuji memuliakan nama-Mu, mengandalkan Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik dalam surgawi. Inilah kami pada pagi hari ini yang hadir pada saat ini di JPM. Tuhan Engkau melihat setiap kami. Tak kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah menutup mata atas kesetiaan, atas keseriusan kami semua. Tuhan berkati, berikan sukacita, beri damai sejahtera dan kekuatan dan hikmat yang baru dan urapan yang baru akan terus tercurah atas kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih Bapak yang baik dalam surgawi. Jikalau sebentar lagi kami akhirin ibadah kami pada saat pagi hari ini, dan kami percaya di waktu-waktu berikutnya Bapak kami boleh bertemu kembali, dan kami boleh memiliki semangat yang luar biasa. Berkati kami, berkati keluarga-keluarga kami di dalam nama Yesus. Kami kembali berdoa jikalau ada di antara kami keluarga-keluarga yang mengalami sakit penyakit yang tidak kami sebut di dalam doa pada pagi hari ini, di dalam nama Yesus. Jama biarlah pemulihan, kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, pulih sehat kuat dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Terpuji termulialah Engkau Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur yang sudah mengajarkan kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dari pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membuka hati kita kepada Bapa kita di sorga. Dia adalah sumber kekuatan, sumber hikmat, sumber berkat. Terimalah dan turunlah berkat anugerah daripada Allah Bapa, dan kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus melimpah-limpah atasmu. Pertolongan, penyertaan, penghiburan daripada Roh Kudus itulah menolong, menghibur, memberikan sukacita, memberi damai sejahtera. Lihatlah terang kemuliaan Allah menjadi nyata atas hidup kita. Mulai saat ini dan seterusnya sampai selama-lamanya. Bahkan sampai Maranatha. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan ada syukur bagimu. Hari ini Tuhan ada syukur bagimu. Syukur bagimu. Salam, salam, salam. Ya, terima kasih
ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk kehadirannya. Pak Apung, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh sampaikan hari ini. Ibu Pungki, terima kasih. Pak Jerman, Rika, Pak Guntur, Pak Yohanes Edi, Pak Monik, yang P2026 ini siapa? Ibu Hana, terima kasih. Pak John, terima kasih. Mana pesonanya Pak John nih? Udah lama nih. Sampaikan pesanamu Pak John. Pendeta John Anwar. Boneka. Ya, P26 siapa ya? Pak Tunwi Bapak. Iya, tadi sempat Tapi muncul sebenarnya. tampil gambarnya tadi tapi agak gelap tadi. Gelap nggak kelihatan. Ya. bukan siapa itu yang apa namanya? Yang sakit itu, yang jarinya itu bukan siapa? Oh, pendeta itu. Hati Pak Hati. Bukan. Bukan ya? Oke. Ya oke. Kalau baru selamat bergabung. Kita selalu hadir setiap hari pagi pada pukul 5 dan setiap hari Kamis pada pukul 7 malam. Kiranya Tuhan Yesus berkata. Salam Pak. Agak gelap ya Pak, siapa? Bisa berkenalan Pak? Naiknya juga dulu Pak. Unmute Pak. Masih unmute. Oke, buka itu linknya. Ya, selamat bergabung. Kita mengundang Bapak untuk hadir dalam ibadah. Kayaknya cewek, Bu. Dan ya? Halo? Cewek itu. Ya. Oke. Belum dibuka mic-nya. Ya. Ya, nggak kedengaran suaranya. Ya, saya pendeta Damasus lebih dulu. Oh, Oh, si Damasus. Stok oke. lama. Iya. Juga baru. Apa kabar? Jiwa baru, Bu. Jiwa baru. Oh, jiwa baru lah. Stok lama jiwa baru. Horas sama. Soras. Pak Damasus yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kami tetap hadir. Amin. Bye-bye ya. Bye-bye. Ya, maaf selama ini nggak bisa ikut. Nah, Iya. Pak. Puji Tuhan. Tuhan, kita kembali bertemu di dalam. Terima kasih. Dalam hadirat Tuhan. Ucapkan terima kasih untuk kehadiran kita semua. Iya, ini juga kita sapa juga ya Bu. Kita dari awal tadi sampai akhir ini sampai sekarang kita sekaligus mengikuti kita buka di TikTok ya. Jadi saya melihat ada lebih 100 orang yang sudah mengikuti via Zoom kita pagi hari ini melalui TikTok. Ya, puji Tuhan dari awal tadi sampai sekarang mereka sedang mengikuti. Terima kasih juga buat yang saudara kami yang ada di via TikTok pada mengikuti doa ibadah JPM pada pagi hari ini ya. Tetap semangat ibadah kita setiap pagi jam 5 di JPM ini ya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, itu saja Bu. Silakan saya mungkin pelayanan melalui TikTok, silakan Bapak Ibu yang mau bergabung, juga Bapak Ibu yang mau beraktivitas pada pagi hari ini. Berkah kita semua karena waktu kita kembali bertemu besok pagi di dalam ibadah pagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita dan salam. Halo, Manuel. Immanuel, Tuhan Yesus berkati. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Selalu sehat. Selalu sehat semuanya. Monika nggak kelihatan Monika. Ini Pak John. Iya. Sama-sama ya. John, buka kamera Pak John. Monika. Pak John. Ambilkan nama Pak John. Ada perlu buka kamera. Ibu Moni buka kameranya.
Jadi Oh, malu. lagi kurang sehat. Oh iya, Tuhan sembuhkan ya Bu. Tuhan pulihkan. Oke, sehat ya Bu Monika. Ya. Dua.